تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan rukun iman. Kita sudah menyelesaikan 4 rukun, rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan pada para rasul. Sekarang kita masuk pada rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, dan nanti insyaallah rukun iman yang keenam yaitu iman kepada takdir. Dan iman kepada hari akhir pembahasannya sangat panjang, kita berusaha membahas secara detail karena ini adalah tempat pemberhentian kita yang terakhir ya. Tempat pemberhentian kita yang terakhir. Karena kita tahu bahwasanya kita hidup dunia ini hanyalah sementara, sebagaimana setelah saya sebutkan di awal buku dari jilid yang kedua, bahwasanya kita asalnya adalah suatu ketiadaan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa di mana dia belum sesuatu yang dapat disebut. Kita dulu tidak ada dan tidak ada yang menyebut-nyebut kita. Jadi ketiadaan kita adalah sempurna. Ada sesuatu yang tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Ini tidak ada dan tidak ada yang menyebut-nyebut kita. Jadi kita dulu ketiadaan ya. Setelah kita ketiadaan, kita berpindah kepada namanya alam janin ya. Ya. Di alam janin situlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniupkan ruh, kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, kemudian Allah Subhanahu membentuk kita dan kita di alam janin kurang lebih selama 9 bulan. Setelah itu baru kemudian kita ke alam dunia ya. Alam dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan kalian melihat, mendengar dan hati agar kalian bisa bersyukur. Dari tidak tahu apa-apa kemudian diberi sebab-sebab datangnya ilmu dengan mendengar, melihat dan juga hati. Setelah itu alam dunia kita ke alam barzakh ya. Alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh yaitu alam perantara. Alam perantara antara kehidupan dan kematian. Antara kehidupan antara alam dunia dan alam akhirat. Dan alam akhirat. Setelah alam barzah baru kemudian hari kebangkitan atau hari akhir. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini ujungnya adalah di sini banyak peristiwa-peristiwa, ujungnya adalah surga atau neraka. Nah, di sini saya ajak kita merenungkan tentang hakikat diri kita. Kita dari ketiadaan, kemudian janin, kita sudah melewati, janin adalah kurang lebih 9 bulan ya. Alam dunia kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallahum man yajuz dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Jadi kalau taruhlah umur kita 60 ya, berarti kalau sudah umur 50 tinggal sedikit lagi berarti ya. Tinggal sedikit lagi. Yang umur 50 ke atas coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Nah, oh iya, ternyata di depan saya banyak nenek-nenek ya. Sudah saatnya serius ya, sudah saatnya serius. Alam barzakh kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini hingga hari kiamat, sejak wafat hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat, hingga hari kebangkitan. Dan ini bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun. Sudah banyak mayat-mayat di alam barzah sampai ratusan tahun. Dan sudah banyak di antara mereka yang sudah ribuan tahun. Ini bisa jadi ya ratusan atau ribuan tahun. Kemudian menuju hari kebangkitan dengan berbagai macam peristiwanya, maka ini abadi. Abadi selama-lamanya.
lamanya. Nah, ini semua kalau kita lihat ternyata di dunia kita cuma sebentar ya dibandingkan dengan alam barzah, kemudian dibandingkan lagi dengan hari kebangkitan. Ternyata 60-70 itu cuma sedikit. Tetapi meskipun dia sedikit, inilah masa penentuan di sini. Masa penentuan. Karena janin kita tidak dihitung ya, tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masa penentuan adalah ketika kita di dunia, yang ini yang menentukan bagaimana nasib kita pada kondisi berikutnya. Penentuan terkait nasib kita pada pada fase berikutnya. Pada fase berikutnya. Ya. Fase-fase berikutnya. Jadi 60-70 ini harus kita optimalkan karena akan punya pengaruh besar tentang bagaimana nasib kita di alam barzah, kemudian setelahnya di hari kebangkitan. Dan 60-70 tahun ini sebenarnya kalau kita mau tadqiq, mau kita teliti lagi, ternyata umur kita bukan 60 sampai 70 tahun untuk bisa berbuat. Ya. 60-70 tahun ternyata ya. Taruhlah umur kita 70 tahun. Ternyata ini dalam tanda kutip karena harus dikurangi masa kecil. Berapa masa kecil? Hah? Berapa tahun? 10. Ada yang masih kecil 20 tahun ada. Tapi masih kecil kurang lebih sampai kita balik 15 apa? Tahun. Kurangi. Belum dikurangi lagi masa tidur. Nah, ini juga berbeda-beda ini. Tergantung bos atau pekerja. Masa tidur juga, taruhlah masa tidur kita sepertiga tahun. Kalau sepertiga tahunnya sudah cukup banyak. Artinya satu hari kita tidur 8 jam. 8 jam itu sepertiga 24 jam. Kalau kita sudah kurang 70 kurang 15 sudah berapa? Hah? 55. 55 sepertiganya berapa 55? Jangan 60 lah biar hitungannya enak. Ya. Masa tidur sepertiga umur berapa? 55 sepertiganya berapa? 18. Taruhlah 18 tahun. Ya. Terus kurangi apa lagi? Kurangi main-main, jalan-jalan sana sini ya. Ke Eropa. Ke Eropa terus kemana? Ke Bali, ke Tegal, ke Makassar. Kurangi masa jalan-jalan. Intinya waktu efektif kita ternyata sedikit ya. Waktu optimal kita ternyata cuma sedikit. Ternyata hanya sedikit. Coba dikurangi Imran jadi berapa itu? 70 kurang 15 kurang 18. Jadi berapa? 37. Tinggal 37. Main-mainnya berapa tahun terserah. Jadi hanya sedikit, kurang lebih ya taruhlah 30 tahun lah, 30 tahun ya. Ini yang benar-benar waktu kita benar-benar apa? Efektif. Ya 30 tahun ini benar-benar punya pengaruh terhadap fase kita berikutnya. Karena kita akan masuk namanya hari kebangkitan, ini yang disebut hari akhir, hari akhirat, hari akhir. Ini. Karena dia lebih panjang masanya daripada alam barzah. Alam barzah cuma ratusan ribuan tahun, hari akhir abadi. Dan semuanya bergantung kepada bagaimana kondisi kita tatkala di dunia ini. Baik. Kenapa kita harus belajar? Urgensinya kita belajar beriman kepada hari akhir. Ini sudah Ibu? Sudah? Jadi yang rambutnya udah beruban serius ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kalau sudah 40 ke atas maka waktunya serius ya. Kalau masih 20, 30 mungkinlah orang main-main ya. Masih mencari jati diri. Kalau 40 jati dirinya udah ketahuan. Sudah waktunya serius karena mulailah manusia mulai melemah setelah 40 tahun ya. Maka dia harus serius, kurangi relasi yang tidak penting ya, grup-grup mulai keluar ya. Jangan terlalu banyak grup ya, jangan terlalu banyak kawan ya.
semua kegiatan yang kurang bermanfaat maka ditinggalkan. Karena waktu kita optimal untuk persiapan hari akhirat semakin sedikit. Jebak diri dalam kegiatan-kegiatan yang manfaat, ya, yang bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Tapi pembahasan berikutnya adalah urgensi mempelajari iman kepada hari akhir. Mempelajari iman kepada hari akhir. Tentunya banyak urgensinya, namun diantaranya yang jelas-jelas adalah untuk persiapan. Ya. Persiapan. Jadi kita berusaha mempelajari proses-proses yang akan terjadi pada sejak hari kebangkitan atau sejak kita meninggal dunia, menghadapi, ya, peristiwa-peristiwa setelah kita meninggal. Dan itu banyak sekali. Setelah kita meninggal. Ya. Sehingga kita persiapan. Setelah kita meninggal ada namanya kita dikubur. Dikubur nanti ada himpitan kubur, ada pertanyaan, ada fitnah kubur, ada azab atau nikmat kubur. Hari kebangkitan banyak peristiwa-peristiwa, mulai dari menunggu di padang mahsyar di bawah terik matahari, kemudian disidang oleh Allah, kemudian dihisab, kemudian di mizan, ada zulmah, kemudian lewat sirat qantarah, kemudian surga atau neraka. Artinya ketika kita mengetahui proses-proses tersebut, peristiwa-peristiwa satu demi satu, kita akan persiapan. Karena kita semua akan melewati fase-fase tersebut. Jadi saya bilang yang paling inti daripada kita belajar iman kepada hari akhirat, kita tahu persis apa yang kita hadapi. Kalau orang tahu persis, dia akan persiapan. Tapi kalau dia tidak tahu, dia asal menjalankan kehidupan ini tanpa persiapan, maka itu sangat berbahaya. Kemudian antaranya, kenapa kita perlu belajar? Ya, karena dunia begitu mudah melalaikan. Dunia begitu mudah membuat kita lalai. Baik kita sebagai orang kaya maupun sebagai orang miskin, dua-duanya bisa terlalaikan. Makanya Nabi SAW berlindung, Allahumma na'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan dan dari keburukan fitnah kemiskinan. Orang kaya diberi dunia, lupa dengan akhirat, sehingga kenapa dia lupa? Dia sibuk untuk mendapatkan kekayaan tersebut, dan dia sibuk pula untuk menghabiskan kekayaan tersebut. Dia bingung, ya. Jadi untuk mendapatkan kekayaan tersebut dia perlu kesibukan sehingga waktunya banyak terbuang, dan untuk menghabiskan dunia tersebut dia juga butuh uang. Ya. Untuk jalan-jalan butuh duit enggak? Butuh waktu untuk jalan-jalan enggak? Butuh waktu, jalan ke sana, jalan kemari, ke mall 1, ke mall 2. Untuk beli rumah lagi kan butuh semua waktu habis. Mau beli rumah kan butuh uang enggak? Butuh waktu enggak? Bukan cuma uang, maksudnya butuh waktu enggak? Ada waktu yang dibuang enggak? Ada. Cari-cari, pilah-pilih, tawar-menawar, kemudian proses, kemudian notaris, kemudian ini, kalau utang ya lunasi utang. Demikian juga bangun rumah sama, bangun rumah butuh waktu. Cari tanah berapa lama, bangunnya berapa lama, proses perubahan-perubahan. Jadi semakin banyak harta, semakin banyak waktu yang kita buang, ya. Dan itu membuat kita potensi untuk lalai dengan akhirat. Karena kita sibuk untuk mencari harta dan juga sibuk untuk menghabiskannya. Namun bukan cuma orang kaya saja yang bisa lupa dengan akhirat. Yang miskin juga demikian, ketika dia harus sibuk mencari dunia, memenuhi kebutuhannya, maka dia juga rentan untuk lupa dengan akhirat. Lupa dengan akhirat. Maka dua-duanya kondisi manusia, baik miskin ataupun kaya, rentan untuk lupa dengan akhirat. Makanya perlu diingatkan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu memikirkan akhirat dan mengingatkan orang kepada akhirat. Lihat halaman 5. Makanya Allah memuji orang-orang yang suka ingat akhirat dan mengingatkan orang kepada akhirat. Jadi orang suka mengingat dan orang-orang yang suka mengingatkan orang lain terhadap akhirat. Tentang akhirat. Allah berfirman ketika Allah memuji sebagian para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sad, dalam surat Sad ayat 45-47,
Wadhkur ibadana. Kata Allah dalam surat Sad, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar. Dan ingatlah atau ingat ceritakan tentang hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yakub ulil aidi wal absar yang mereka memiliki ilmu dan memiliki kekuatan yang kuat ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami kata Allah kami mensucikan mereka atau kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang baik yaitu zikrad dar, mengingat hari akhirat. Zikra di sini bisa artinya dari zikr, artinya mengingat hari akhirat atau bisa maknanya dari tazkir, mengingatkan orang terhadap apa? Akhirat. Dan para anbiya mereka memiliki dua sifat, mereka suka ingat akhirat dan mereka juga suka mengingatkan orang tentang apa? Hari akhirat. Maka ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya, ayun nasi akyas, siapa orang yang paling pintar, yang paling cerdas? Maka Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian dan yang paling terbaik persiapannya untuk hari setelah kematian. Ulaikal akyas, ulaikal akyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Mereka orang terpuji yang banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk kehidupan selanjutnya. Ini orang-orang yang terpuji. Ya, sebagaimana para nabi dipuji akan hal tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, al-kayyis mandana nafsahu ya wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia persiapan untuk hari setelah kematiannya. Nah, ini harus kita persiapkan diri kita dengan kita belajar namanya hari akhirat, kita mengurangi potensi-potensi yang buat kita lupa. Karena kita jujur bahwasanya dalam kehidupan ini kita sering lupa dengan hari akhirat. Karena kesibukan dunia, kesibukan pekerjaan, kesibukan keluarga, urusan ini, urusan dengan banyak manusia, ya. Sehingga sering kita lupa dengan hari akhirat. Maka perlu diingatkan, Taib. Di antara urgensinya kita belajar untuk mengimani hari akhirat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya sering menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat. Menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada akhirat. Dan ini dalam Al-Quran banyak sekali, dalam hadis dalam Al-Quran sampai disebutkan lebih dari 20 kali dalam Al-Quran Allah menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat ya. Seperti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, seperti itu dalam Al-Quran juga dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan seperti ini banyak. Ini adalah pelajaran bagi kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ketika Allah menggandengkan beriman kepada hari akhirat menunjukkan iman kepada hari akhirat adalah perkara yang sangat urgen. Sampai lebih dari 20 ayat Allah gandengkan. Makanya dalam hadis juga seperti kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Kenapa? Karena tidak bisa seorang melaksanakan hal ini, berkata baik atau diam, kecuali orang yang benar-benar beriman dengan hari akhirat. Kalau dia kurang beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan bisa mengontrol lisannya. Orang yang hanya bisa mengontrol lisannya adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman dengan hari pembalasan. Bahwasanya ada namanya hari pembalasan. Sehingga dia selektif dalam mengucapkan lafal-lafal yang akan dia ucapkan, selektif dengan tulisan-tulisan yang akan dia torehkan dengan tangannya, ya. Dia selektif karena dia tahu setiap yang dia ucapkan, setiap yang dia torehkan dalam bentuk tulisan, ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan selektif dalam mengomentari karena bisa jadi komentar dia terhadap sesuatu membawa bencana bagi dia pada hari kiamat kelak. Dia komentar misalnya si fulan begini, ternyata tidak demikian, ini masalah pada hari kiamat kelak. Orang yang tertutup tadi akan menutup dia pada hari kiamat kelak. Tapi di antaranya urgensinya ya agar semangat beramal ya. Agar semangat beramal
dan menjauhi maksiat. Seorang kalau tidak beriman dengan hari akhirat, dia malas beramal. Dan kalau dia tidak beriman atau kurang iman dengan hari akhirat, maka dia akan semangat bermaksiat. Tapi kalau dia beriman dengan iman yang kuat, dia takut bermaksiat. Ya. Makanya ketika Allah menyebut tentang orang-orang yang mengurangi takaran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Celaka orang-orang yang melakukan pengurangan takaran maupun timbangan. Sedikit mereka kurangi, tidak banyak. Kalau banyak ketahuan, mereka jualan kurangi sedikit. 10 kilo mungkin dijual 9 kilo 8 ons, kurang 1 ons, 2 ons sedikit, tidak banyak. Orang yang beli tidak ketahuan. Ya harusnya berapa liter dikurangi sedikit ya. Ya, kalau mereka jualan maka mereka kurangi. Kalau mereka beli mereka maunya takaran timbangannya dipenuhi. Kata Allah, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Artinya Allah mengatakan mereka melakukan demikian karena kurang beriman dengan hari kebangkitan. Harusnya kalau mereka beriman dengan hari kebangkitan, mereka akan diberdirikan oleh Allah, akan disidang oleh Allah, akan disab oleh Allah. Harusnya mereka tidak melakukan demikian. Namun kenapa seorang nekat bermaksiat, menzalimi orang, mengambil harta orang? Ya, karena iman terhadap hari akhirat kurang. Maka inilah kita belajar agar kita ngerem diri kita. Ketika ingin bermaksiat kita ngerem diri kita. Ketika melihat hal yang haram kita rem diri kita. Mengucapkan perkataan yang haram kita rem diri kita. Mendengar yang haram kita rem diri kita. Dan kalau kita malas beribadah, kita pacu. Kita ingat ini hari akhirat. Kesempatan saya untuk beramal cuma sebentar. Kapan lagi? Tunda. Tunda nggak ada faedahnya. Tunda kita sudah ketinggalan oleh banyak orang yang lebih banyak beramal saleh daripada kita. Sehingga kita tidak menunda-nunda amal ibadah. Karena kita tahu kita berpacu dengan kematian. Siapa yang duluan kita atau kematian dahuluan menjemput kita. Oleh karenanya seorang ketika ingat tentang hari akhirat dia pasti semangat. Makanya disebut oleh para ulama, siapa yang banyak mengingat akhirat maka dia akan dianugerahi dengan 3 perkara. Lihat halaman 11 ya. Siapa yang sering ingat akhirat dia akan dianugerahi dengan 3 perkara. Yang pertama, sering bertobat. Yang kedua, semangat beribadah. Dan yang ketiga, qanaah. Pertama, sering bertobat. Yang kedua, semangat beribadah. Dan qanaah. Ini pasti. Ini ciri orang yang selalu ingat akhirat. Dia sering bertobat karena dia tahu kapan-kapan dia bisa dipanggil oleh Allah. Kalau dia tidak sempat bertobat, musibah bagi dia di hari kebangkitan kelak. Kemudian dia semangat beribadah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya kesempatan dia untuk beramal soleh tidak panjang. Maka dia semangat untuk beribadah karena dia bakalan mati tiba-tiba. Dan yang ketiga dia akan qanaah. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Nah, kalau dalam diri kita memiliki sifat kebalikan daripada ini, berarti kita lagi masalah besar. Ya, pertama, jarang bertobat, jarang beristighfar, jarang bertobat. Kemudian kita malas beribadah, ya berarti keyakinan kita terhadap hari akhirat ini bermasalah. Yang ketiga tidak qanaah, selalu pingin yang baru, pingin yang baru, pingin yang baru, tidak pernah qanaah, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, berarti dia masih cinta dunia berlebihan. Ya, masing-masing bisa mengoreksi diri sendiri, mengaca diri sendiri. Kalau seandainya dia semangat beramal soleh, kemudian sering bertobat dan qanaah, mudah-mudahan termasuk dari orang yang selalu ingat dengan akhirat. Ya. Yang terakhir, mungkin yang saya sampaikan di sini adalah perlu kita beriman, belajar tentang iman kepada hari akhirat karena banyak penyimpangan. Banyak penyimpangan terkait hal ini, terkait rukun iman ini. Di antaranya seperti misalnya orang-orang ateis yang mengingkari atau orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Seperti kaum musyrikin. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Hari kebangkitan karena tidak logis kata mereka, karena tidak logis. Seperti kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab. Mereka percaya sama Tuhan tapi tidak percaya kepada hari kebangkitan. Adapun ateis jelas Tuhan saja mereka tidak percaya apalagi hari kebangkitan. Di antaranya misalnya teori reinkarnasi. Reinkarnasi juga
sebagian besar orang yang menganut teori reinkarnasi atau bahwasanya manusia akan dihidupkan berulang-ulang dalam kehidupan ini, mereka menyangka bahwasanya hari pembalasan itu bukan di hari akhirat, tapi di dunia ini. Jadi seorang ketika sekarang melakukan suatu amal perbuatan, kemudian dia meninggal, kemudian dia dibangkitkan lagi dalam kehidupan selanjutnya, yang kehidupan selanjutnya merupakan balasan dari kehidupan sebelumnya. Seandainya sekarang misalnya dia adalah seorang yang miskin, tapi dia rajin beribadah, kemudian dia tidak menzalimi orang, nanti dia mati, dia bangkit lagi di dunia ini, bukan hari kebangkitan. Dia dihidupkan lagi di jasad yang lain dengan ruh yang sama. Jadi dia meninggalkan jasad yang awal, kemudian dilahirkan lagi dalam jasad berikutnya, tapi lebih indah. Mungkin pada kehidupan berikutnya, pada proses kehidupan yang kedua, mungkin dia jadi pejabat atau dia jadi orang kaya, ya. Karena dia telah berjuang pada kehidupan yang pertama. Sebaliknya kalau dia di kehidupan sebelumnya dia nakal, dia jahat, mungkin dia seorang pejabat tapi dia nakal, jahat, zalim. Ketika dia mati ruhnya lepas meninggalkan jasad pertama, dia bangkit lagi mungkin jadi hewan. Bisa jadi apa? Hewan. Jadi kambing yang akan disembelih bisa jadi. Karena dia telah berbuat kesalahan pada kehidupan. Saya sudah bahas panjang lebar pada hari Jumat kemarin tentang akidah reinkarnasi secara khusus, syubhat-syubhat mereka, kemudian bantahan dan pembahasannya cukup panjang. Tapi di antara cerita yang menarik, ada salah seorang raja di Cina atau India, saya baca. Dia terkena penyakit kulit. Kemudian dia bercermin, dia lihat wajahnya buruk sekali. Sementara dia merasa bahwasanya ruh dia ini ruh yang tinggi, maka dia merasa tidak pantas untuk ruh yang mulia ini tinggal di jasad yang rusak ini. Maka dia suruh anaknya untuk bunuh dia. Dibunuh supaya dia berpindah pada jasad yang baik, jasad berikutnya. Dia tidak kuat melihat jasadnya yang penuh dengan cacat karena penyakit yang dia alami. Akhirnya anaknya bunuh dia. Ya, sudah, nanti bangkit lagi hari kiamat. Bangkit lagi hari kiamat. Di antara juga yang saya dengar cerita, di antara yang menarik ini kisah nyata ya. Kisah nyata di zaman kita ini. Ada seorang merasa dirinya adalah keturunan raja tertentu. Dia keturunan raja, maka dia pelajari raja tersebut. Dia merasa dia keturunan raja zaman sekian, mungkin berapa ratus tahun lalu. Maka dia pelajari tentang kehidupan raja tersebut. Karena dia merasa dia titisan raja tersebut. Dia dapat ternyata raja tersebut istrinya banyak. Maka dia semangat untuk punya istri banyak. Karena dia titisan raja apa? Raja mau poligami cari alasan banyak. Tapi intinya pengaruh karena dia merasa dia titisan sehingga dia ingin mencerminkan kehidupan masa lalunya dalam kehidupan sekarang. Ini kekufuran. Meyakini reinkarnasi adalah kekufuran. Karena dalam Islam namanya orang sudah meninggal, tidak ada ruh bergentayangan, tidak ada pindah ke jasad lain. Meninggal langsung masuk dalam alam barzah. Tidak dibangkitkan lagi kecuali hari kiamat. Dan bantahan yang paling mudah, tidak seorang pun yang ingat tentang masa lalunya. Tidak ada. Namanya teori pembalasan itu, harusnya seorang tahu dia dibalas karena perbuatan masa lalunya. Kenapa orang dipenjara? Karena kamu karena begini maka penjara. Maka penjara tersebut menjadi hukuman bagi dia. Karena kamu sekarang dipotong tangannya karena kamu mencuri. Tapi kalau dipotong tangan dia tidak tahu apa masalahnya, kenapa dipotong tangan, ya dia tidak merasa ada teori apa pembalasan. Ya, jadi orang yang dibalas dia harus tahu kesalahan dia, kemudian dia dihukum sehingga dia tahu ini adalah balasan dari perbuatannya. Sebagaimana nanti kalau teori dalam Islam hari kebangkitan diingatkan semua, ya yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat semua yang pernah dia lakukan sehingga ketika dia balas dia ngerti. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara. Ya. Setiap jiwa akan melihat apa yang kebaikan yang dia lakukan akan hadir di hadapannya, ya. Ya, dan keburukan yang dia lakukan semuanya akan hadir di depannya dan ada catatan semuanya. Sehingga ketika dia ingat masa lalunya dia dihukum, maka sempurnalah teori pembalasan, hari pembalasan. Tapi kalau dibalas sekarang tidak ingat masa lalunya, apa faedahnya? Menurut teori tersebut, saya Firanda, bisa jadi saya ini bukan kehidupan yang, bisa jadi saya sudah kehidupan yang 100 sekarang. Bisa jadi karena saya mati, bangun lagi, mati, bangun. Kita tahu dunia sudah berapa ribu tahun. Ya, ribu tahun. Ya, kalau berarti saya taruhlah setiap hidup saya umur saya 60 tahun. Berarti kan sudah berapa proses ya? Mungkin sudah puluhan kali. Saya mungkin sudah yang kesekian kalinya. Dan saya tidak pernah ingat satu fase pun dari kehidupan sebelumnya, saya tidak pernah ingat saya dulu jadi apa, enggak pernah. Terus apa faedahnya? Apa faedahnya teori pembalasan tersebut sementara kita enggak pernah ingat masa lalu kita. Ya. Ada kawan dari India dulu sekelas sama saya di Madinah. Dia cerita,
Dia pernah ngobrol sama kawannya di India juga yang punya pemahaman reinkarnasi. Dia sedang bertamu dengan temannya, tiba-tiba ada kambing masuk di rumahnya. Terus temannya itu yang punya keyakinan reinkarnasi bilang, oh ini jangan-jangan om saya kemarin meninggal. Datang sekarang. Jadi ya begitu, reinkarnasi begitu. Aneh-aneh. Dan itu kekufuran dalam Islam ya. Jadi contoh yang salah teori reinkarnasi. Di antara juga pemahaman yang keliru misalnya seperti teori Ibnu Sina. Ibnu Sina bahwasanya yang dibangkit cuma ruh. Cuma apa? Cuma ruh. Bukan jasad. Kenapa Ibnu Sina menurut dia tidak logis kalau dibangkitkan di atas jasad. Dia punya syubhat, saya tidak ingin sampaikan. Tapi intinya kalau dibangkitkan jasad dibangkitkan tidak logis. Karena tidak logis menurut dia, maka dia berkata yang dibangkitkan cuma apa? Ruh. Ini juga kekufuran. Karena persis seperti orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan karena dia merasa tidak mungkin jasad kembali lagi. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Bagaimana tulang belulang sudah hancur kemudian bisa hidup kembali sementara dia sudah hancur kembali. Jadi tidak logis menurut orang-orang musyrikin Quraisy ada hari kebangkitan. Nah, ini juga diambil oleh Ibnu Sina kemudian mengatakan tidak logis kalau jasad yang dibangkitkan, tapi kalau ruh logis. Sehingga dia membangkitkan hari kebangkitan bukan jasad tapi apa? Cuma ruh. Ini salah satu kesalahan beliau yang menyebabkan beliau dikafirkan. Beliau punya 3 kesalahan besar. Di antaranya ini, menyatakan yang dibangkitkan cuma apa? Cuma ruh bukan jasad. Ya, ini di antaranya. Kemudian di antaranya beliau termasuk yang mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui secara global, tidak terperinci. Dan di antaranya kesalahan 3 dia mengatakan bahwasanya alam itu azali bersama Allah. Ini 3 kesalahan yang menyebabkan beliau dikafirkan dan ini kesalahan orang-orang filsafat secara umum diklasifikasikan oleh Imam Ghazali bahwasanya ini kesalahan yang mengkafirkan dan mereka punya kesalahan lagi sekitar belasan yang tapi tidak sampai mengkafirkan hanya membid'ahkan. Tapi ini di antara kesalahan yang membuat beliau dikafirkan karena mengingkari begitu banyak ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya kita dibangkitkan dengan jasad. Bukan sekedar apa? Sekedar ruh. Tetapi mungkin di balik Ibnu Sina ada ilmu pasti dia yang tidak bisa dia lawan. Menurut dia tidak logis. Maka dia pun mengatakan yang dibangkitkan cuma ruh. Dalam risalah beliau namanya Risalah Al-Atwahiyarat. Insyaallah saya singgung dan saya bantah dalam buku ini. Tapi intinya kita belajar alam barzah agar kita tidak terjebak dalam kita belajar alam akhirat agar kita terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang menyimpang. Contoh lagi khurafat-khurafat. Khurafat-khurafat yang beredar. Banyak. Apa khurafat-khurafat tersebut? Di antaranya ruh gentayangan ya. Iya. Apa? Mak lampir. Ini di antaranya. Nyi Blorong. Paling mending si manis jembatan Ancol, lumayan lah. Yang lain semua mengerikan. Ini ruh bergentayangan. Kenapa? Karena mereka salah paham tentang alam barzah. Alam barzah tidak ada ruh bergentayangan. Seorang meninggal, ruhnya masuk dalam alam barzah. Enggak ada. Kalau jin niru-niru kakek kita, jin niru-niru mbah kita, itu ada. Dia ngaku-ngaku sebagai saya adalah ruhnya. Tapi kalau seperti juga keyakinan apa? Panggil ruh. Ini juga ada. Dulu saya juga ikut-ikutan ini. Panggil apa? Ruh. Ya panggil ruh. Ya, ruh ini dipanggil, ruh ini dipanggil. Ini juga karena tidak paham tentang teori alam hari akhirat, maka dia menyatakan ruh bisa dipanggil kembali. Ruh bisa dipanggil kembali. Seperti itu ya. Dulu ada kawan ini ikut ilmu tenaga dalam. Kemudian dia minta ruh misalnya ruh. Mohon maaf, ini minta ruh Bruce Lee misalnya. Bruce Lee sudah mati belum? Sudah, tentu di alam barzah ya. Tapi bagi orang tidak ngerti alam barzah mungkin ruh Bruce Lee masih bergentayangan ya. Maka dia panggil ruh Bruce Lee, maka ruh Bruce Lee pun masuk dalam dirinya, kemudian dia tiba-tiba karate jago. Ini contoh orang percaya aja, benar dia tiba-tiba jago. Ini tidak jago, tiba-tiba dia jago. Ya, ada jin masuk dalam dirinya. Ini khurafat-khurafat yang ada. Seperti khurafat bahwasanya kalau orang meninggal 40 hari masih bergentayangan. Ini juga khurafat. 40 hari masih apa? Masih gentayangan. Dan lain-lain ya.
maka harus di ini, harus di ini, harus di ini. Kadang-kadang seperti sebagian kaum muslimin, ketika hari meninggal dia masih sediakan, ini saya lihat sendiri, dia sediakan piring, ada pisang goreng, ada apa namanya, kopi. Kenapa? Dulu dia suka makan pisang goreng sama apa? Kopi. Ya. Karena membelikan Kentucky terlalu mahal, ini aja pisang goreng sama. Padahal dia juga suka Kentucky, cuma beli pisang goreng sama kopi, katanya ruhnya masih datang. Ini kan salah. Ini khurafat yang disebar di kaum muslimin. Nah, dengan pelajari akidah, iman kepada hari akhirat, kita tahu ini semua adalah kesalahan. Dan masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang terkait dengan hal ini. Baik, sudah Ibu? Di antara perkataan yang indah tentang kematian ya, atau tentang hari akhirat. Lihat halaman 14. 14 kata Hasan al-Basri, beliau berkata, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi ashbaha bi syaqqin la yaqina fihi minal maut." Aku tidak melihat suatu perkara yang sangat diyakini, tidak ada keraguan tentang hal tersebut, maksudnya kematian. Semua orang pasti tahu namanya kematian. Tidak ada yang ragu bahwasanya kematian akan apa? Datang. Tetapi seakan-akan menjadi suatu keraguan yang tidak ada keyakinan dalamnya. Maksudnya apa? Hasan al-Basri merasa heran. Semua orang yakin dia bakalan mati, tapi tidak ada persiapan. Seharusnya kalau kita yakin kematian itu ada, dan kita semua pasti yakin, harusnya ada konsekuensinya. Konsekuensinya harus persiapan. Ternyata konsekuensi tersebut tidak ada. Jadilah keyakinan tersebut seperti keraguan yang tidak ada keyakinannya. Faham maksudnya? Jadi Rasulullah mengatakan, saya melihat satu keyakinan, kok malah jadi keraguan. Kenapa? Karena konsekuensi di keyakinan tersebut tidak ada. Ya. Kita kalau yakin bahwasanya kita bakalan kelaparan, misalnya jam 10 ya kita makan, atau kita bawa makanan karena kita yakin kita bakalan apa? Lapar. Atau kita yakin di situ ada penyakit, maka kita siap, misalnya masker, kita di situ ada penyakit, saya harus pakai masker karena saya yakin ada apa? Penyakit. Nah, kalau kita yakin kita bakalan mati dan akan dibangkitkan minta pertanggungjawaban, harusnya kita persiapan. Harusnya. Tapi konsekuensi tersebut tidak ada. Sehingga Hasan al-Basri mengatakan, jadilah keyakinan tersebut seperti suatu keraguan. Karena konsekuensinya enggak ada. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkhutbah. Dia mengatakan, ayuhan nas, innallaha ta'ala khalaqa khalqahu thumma arqadahum. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah menciptakan makhluk manusia, kemudian Allah tidurkan mereka dalam alam barzah. Thumma yab'atsuhum min raqdatim. Kemudian Allah bangkitkan mereka dari alam barzah mereka. Fa imma ila jannah wa imma ila nar. Kalau sudah dibangkitkan, kalau enggak ke neraka, ke surga. Wallahi in kunna musaddiqina bihadza innal hamqa. Kata dia, demi Allah, kalau kita meyakini hal ini, bahwasanya kita akan dimatikan, dibangkitkan, masuk surga atau masuk neraka, sungguh kita ini semua bodoh, kita ini semua pandir. Wa in kunna mukadzibina bihadza innal halka. Kalau kita mendustakan ini semua, maka kita akan binasa, masuk neraka jahanam. Kemudian dia pun turun dari mimbarnya. Artinya dia mengatakan apa? Wa in kunna musaddiqina bihadza. Kalau kita yakin tentang hari kiamat, sungguhnya kita ini hakikatnya orang bodoh. Kenapa enggak ada persiapan? Kata dia, kita semua, saya dan kalian yang berkhutbah dengan yang hadir semuanya bodoh. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Tapi kalau kita dustakan, ya kita kafir, neraka jahanam selama-lamanya. Jadi inilah kondisi kita, ikhwan dan akhwat rahmatullah subhanahu wa taala. Kenyataan menunjukkan bahwasanya keyakinan kita terhadap hari akhirat masih belum kokoh, masih belum apa? Kokoh. Terbukti dari kegiatan kita keseharian. Masih malas bangun malam, masih malas baca Quran, masih pelit untuk bersedekah, masih dendam, tidak mudah memaafkan, ya. Allah mengatakan, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Sungguh hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah, lapangkanlah apa? Dada. Kalau kita hari kiamat mau tiba, ngapain kita dendam-dendam? Sudah selesai. Tapi karena kita dendam, karena kita masih pikirnya dunia melulu. Seharusnya kalau kita yakin hari akhirat, kita pun seharusnya tidak pelit. Namun kita ternyata masih pelit. Ya. Dan banyak hal. Kalau kita yakin hari akhirat, harusnya kita takut bermaksiat. Namun kita tetap aja bermaksiat. Ya. Seharusnya kalau kita yakin hari akhirat, kita tidak terlalu sibuk dengan beli barang-barang bermerek. Ya. Seharusnya. Karena bermerek buat apa? Ditanya sama Allah, bingung jawabnya. Bingung atau tidak? Bingung tidak? Kenapa beli jam harga sekian? Bisa jawab? Nah? Suka ya. Karena manfaatnya ada yang murah.
Jawab suka-suka. Iya, memang jawabnya suka ya. Tapi bukan karing lebih murah, bukankah kali itu kau bisa beli harga 10 juta, 200 jutanya bisa buat untuk akhiratmu kan bisa lebih baik. Masih banyak orang lapar, masih orang miskin, masih banyak pondok kekurangan, masih banyak janda tidak terawat, masih banyak anak yatim yang susah. Ya. Intinya kita teori oke, praktek kita masih kurang. Saya tidak bicara antum aja, saya bicara saya juga. Artinya kita praktek masih apa? Masih kurang. Maka tadi benar kata Umar bin Abdul Aziz, wa in kunna la musaddiqina bihadza wa inna la hamqa. Kalau kita benar-benar mengimani hari kiamat, ini bodoh semua kita ini sebenarnya. Pandir. Kenapa kita masih kurang beramal soleh? Masih kurang beramal soleh. Meskipun ada kawan juga, ada kawan apa namanya, dia pakai jam mewah. Waktu hajian sama dia saya tanya, pakai jam mewah, siap dihisap? Siap Ustaz, saya siap dihisap. Ya udah, kalau siap ya sudahlah. Saya siap dihisap. Ya sudah, kalau siap ya sudahlah masing-masing. Ya, kalau saya tidak siap, kalau kamu siap ya silakan. Siap silakan. Taib, kita lanjutkan. Ini sudah? Sudah ya? Taib, poin-poin pembahasan hari kiamat. Poin-poin pembahasan hari akhir. Jadi agar kita ada global ya. Poin-poin global ya. Yang kita bahas ada 3 secara umum adalah kematian, kemudian barzakh, kemudian hari kebangkitan. Adapun kematian yang akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama adalah sakratul maut. Ya. Sakratul maut adalah kondisi payah yang dihadapi seorang ketika akan meninggal dunia. Namanya sakratul maut. Yang kedua namanya ihtidhar, al-ihtidhar. Ihtidhar itu proses pencabutan nyawa. Proses pencabutan nyawa dari jasad. Yang ketiga kematian. Kematian itu nyawa sudah terpisah dari jasad. Nyawa atau ruh telah terpisah dari jasad. Tapi ini terkait dengan kematian, yaitu kepayahannya. Sakratul maut maksudnya kepayahan. Kepayahan menjelang kematian. Tapi ini yang pertama, masalah kematian, karena kematian adalah awal dari masuk dalam alam akhirat. Alam akhirat sebenarnya dimulai di kematian. Ya, karena kita sudah meninggalkan, mati itu apa? Meninggalkan dunia. Maka orang mengatakan meninggal apa? Dunia. Meninggal dunia. Berarti dunia sudah dia tinggalkan, dia masuk alam akhirat. Dalam akhirat ada muqaddimahnya, itu kematian alam barzah. Tapi adapun alam barzah yang akan kita bahas diantaranya adalah dhammatul qabr. Di sana ada dhammatul qabr. Ada zulmah sebentar, zulmatul qabr. Kegelapan kuburan. Zulmatul qabr, kemudian ada namanya himpitan kubur. Disebut dhaqtah atau dhammah. Dhaqtah atau dhammatul qabr. Dhammatul qabr. Himpitan kubur. Himpitan kubur. Yang ketiga, yang berikutnya adalah fitnatul qabr. Fitnah kubur. Fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fitnah artinya ujian. Fitnatul qabr. Maksudnya adalah pertanyaan
malaikat Munkar Nakir. Yang berikutnya adalah azab atau nikmat kubur. Azab atau nikmat kubur. Azab atau nikmat kubur. Inilah poin-poin, ada 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini yang kita bahas tentang alam barzah. Adapun hari kebangkitan, maka banyak hal yang dibahas, prosesnya diantaranya mulai dari tiup sangkakala ya, tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini ada 2 pendapat, dan memang 3 tiupan, memang 2 tiupan. Insyaallah kita bahas pada tempatnya. Kemudian hari kebangkitan, kebangkitan jasad. Kebangkitan jasad. Manusia bagaimana dibangkitkan, prosesnya dibangkitkan, ini dibahas pada hari kebangkitan. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar ya, matahari didekatkan dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan semua, dilakukan telanjang dan seterusnya ya. Kemudian Allah datang dan mulai persidangan. Allah datang lalu mulai persidangan. Persidangan maksudnya seluruh orang yang ada masalah di dunia akan disidang pada hari tersebut. Semua masalah yang belum selesai di dunia, yang belum maafkan, semuanya akan disidang pada hari kiamat. Ada yang sedikit tidak ridho, semua akan disidang. Yang menyidang Allah dan saksinya banyak. Tangan saksi, catatan saksi, malaikat saksi, bumi bersaksi. Ya, ini semua akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hisab. Semua akan dihisab masing-masing apa yang dia lakukan. Ya, diaudit, kalau bahasa kita apa? Diaudit. Diaudit. Makanya cuma kenapa kau melakukan nikmat, bukankah kau dapat nikmat ini? Kenapa kau melakukannya? Dari mana kau dapatkan? Kemana kau habiskan? Semua akan diaudit. Setelah hisab, kemudian mizan. Ditimbang. Ditimbang amal soleh, amal perbuatan. Setelah ditimbang, kemudian namanya zulmah, kegelapan. Zulmah. Tiba-tiba bumi atau padang hari kebangkitan dibuat gelap, kegelapan. Kemudian sirat. Ya. Jembatan di atas neraka. Setelah sirat qantarah. Nanti akan kita bahas ya. Ya, setelah juga ada pembahasan surga atau neraka, surga atau neraka. Ada pembahasan al-haud, nanti di padang mahsyar ada pembahasan tentang al-haud ya. Di padang mahsyar di antaranya pembahasan tentang al-haud, telaga Nabi. Kenapa saya tidak tulis haud? Karena haud ada khilaf di apakah di padang mahsyar atau setelah melewat sirat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ini sederhananya tentang poin-poin akan kita bahas tentang hari akhirat.
Ada ibu-ibu? Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, insyaallah tentang kematian. Masih ada waktu. Kematian. Telah kita singgung tadi bahwasanya hidup manusia hanyalah 60 sampai 70 tahun. Secara umum, ada yang lebih dari 70, tidak banyak, tapi ada umat Muhammad antara sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu dzalik. Umur umat Muhammad 60 sampai 70 dan sedikit yang melebihi 70 ya. Setelah itu kita masuk alam barzakh. Alam barzakh entah berapa ratus tahun atau ribuan tahun. Hari kebangkitan saja kata Allah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 50.000 tahun dari proses bangkitan yang tadi kita sebutkan yang ini. Ini hari kebangkitan ini prosesnya sebelum surga dan neraka. Ini kurang lebih 50.000 apa? Tahun. Ya. 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dari sini tahu bahwasanya kehidupan kita hanyalah sebentar dan sangat sedikit. Setelah itu kita masuk pada namanya kematian. Namun di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tanda-tanda tentang adanya kematian. Ya, Allah mengatakan di antaranya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrikin yang masuk neraka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan bukanlah telah datang kepada kalian pemberi peringatan ketika di dunia? Kalian telah diperingatkan bahwasanya akan ada kematian. Peringatan itu banyak, ya. Di antaranya para rasul yang menyampaikan akan ada namanya kematian hari akhirat. Di antaranya visi kita, karena sebagian salaf menafsirkan waja'akumun nadhir, maksudnya adalah uban. Ketika seorang sudah beruban, menunjukkan telah datang peringatan. Ya, orang beruban sudah sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang sudah beruban sudah datang peringatan, ya. Tetap perhatikan penampilan, tapi penampilan hati harus lebih diutamakan. Ya. Karena penampilan hati bisa semakin indah, penampilan fisik semakin buruk. Mau kalau sudah 50, sudah 60, keriput tidak akan bisa dihilangkan. Ya. Mulai lemah, mulai mau masuk ke salon, mau pakai spidol, tetap aja tetap aja tidak akan seperti ketika berumur 25, enggak akan sama. Ya, suami pun tahu akan hal tersebut, cuma dia diam-diam aja. Tidak akan sama. Cuma kasih sayang sudah terbentuk sejak lama, tapi kalau kecantikan pasti luntur. Tapi kecantikan hati bisa semakin bertambah. Semakin bertambah, semakin berumur semakin apa? Bertambah. Maka jangan sampai terlalu perhatian sama fisik, kemudian hati tidak diperhatikan. Semuanya harus diperhatikan ya, tapi hati harus sangat diperhatikan. Karena umur kita ada batasannya, Dan telah datang peringatan. Seandainya tidak datang peringatan, mungkin kita lupa diri. Kalau kita selalu sehat, selalu rambutnya hitam terus, kita lupa diri. Tapi Allah kasih kita peringatan. Mulailah kita rambut mulai putih. Kita mulai tidak kuat seperti dulu lagi. Ya. Pandangan kita tidak tajam seperti dulu. Pandangan kita mulai melemah. Sudah 40 tahun ke atas mulai banyak ketahuan penyakit-penyakit. Saya kemarin ketemu teman saya dokter, tanya, Ustadz Firanda gimana kolesterol? Oh, teman dekat saya. Teman dekat saya dalam diri saya ada kolesterol, mau diapain? Jadi sudah, yang dulu sebelum 40 tahun, ya, kalau kita keluar kemana-mana kita nggak bawa obat.
Setelah 40 tahun ke atas pasti obat kita persiapan. Tapi 50 tahun ke atas ya. Ini saya bicara kebanyakan orang ya. Saya persiapan obat ini, obat ini, obat ini. Kenapa? Karena memang tubuh kita semakin apa? Melemah. Di antara hikmahnya agar kita tidak lupa diri. Agar kita tidak lupa diri. Sudah boleh makan, mulai milah-milih, enggak boleh makan sembarangan. Menurut kita sudah mau mati. Intinya kita sudah mau mati. Maka sudah datang peringatan, jangan sampai kita lalaikan peringatan tersebut. Jangan sampai kita lalaikan peringatan tersebut. Dan subhanallah, kita mau lari dari kematian, kematian bukan mengejar ya. Tapi bahkan dia dari depan. Kita mau lari, dia bukan dari belakang, dari depan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia datang dari depan. Dalam ayat yang Allah sebutkan dari belakang, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian akan apa? Menyusul kalian. Tapi dalam ayat lain, mulaqikum dari depan. Liqa dari depan. Jadi kita enggak bisa kabur. Wa in kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Kalau waktunya mati, dimanapun dia tidak akan bisa selamat. Mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia panglima bintang, jenderal bintang 7, wah semua. Tidak akan kamu. Seorang bodyguard menjaga tuannya. Dia mati duluan sebelum apa? Tuannya. Jangankan dia menjaga tuannya, dia saja tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Saya kemarin dengar kisah, ada seorang kaya raya. Orang kaya raya. Jadi dia waktu COVID, rumah dia kaya raya, suatu daerah lah. Terus di rumah dia itu ada helipad. Ketika dia mulai terkena sakit tersebut, maka dia panggil seorang tokoh dokter, saya tahu namanya, saya tidak ingin sebutkan. Terkenal datang untuk merawat dia khusus. Dan sudah disiapkan apa? Helikopter. Kalau ada apa-apa dia harus pergi dari tempatnya untuk segera berobat. Akhirnya kondisi semakin berat, dokter ahli tersebut tidak mampu. Akhirnya naik pesawat, naik apa? Helikopternya di atas meninggal. Nggak bisa. Kalau waktunya mati. Ini cerita tentang COVID aja. Ada satu lagi teman di sini juga cerita, kawan juga cerita, di daerah sini tinggalnya. Dia selama COVID dia menghindar, tidak pernah keluar rumah sama sekali, nggak pernah keluar. Maka COVID serangan pertama dia selamat, karena dia tidak pernah interaksi sama seorang pun. Di dalam rumah tidak mau keluar. Virus tidak sampai ke tempat dia. Serangan kedua Delta dia selamat juga. Ketika Omikron, ya, yang cerita langsung temannya nih. Ketika Omikron dia lagi renovasi rumah. Nah, dia keluar dari rumah justru meninggal ya. Ibu Melinda mungkin kenal orangnya. Keluar dari rumah kena di hotel, tinggal di hotel kena meninggal. Maksud saya kalau sudah waktunya mati, apapun caranya tetap saja meninggal. Ya. Sudah vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, vaksin keempat, ketabrak mobil sama saja. Waktunya mati. Waktunya mati nggak bisa menghindar. Subhanallah. Oleh karenanya, bagaimanapun kita ini kan berusaha lari kematian. Tidak apa-apa, makanya kita olahraga, makan kita pilih-pilih. Kenapa? Kita nggak suka mati. Siapa yang suka mati? Nggak ada. Ya, kematian itu sesuatu yang tidak mengenakan. Meskipun mungkin seorang rindu bertemu dengan Allah, ya, tapi namanya kematian kita tidak suka. Ya, kalau ingin mati dalam kondisi yang bertakwa kepada Allah. Makanya kita olahraga, makanya kita pilih-pilih makan. Tapi kalau waktu tiba datang kematian, maka seorang akan meninggal dunia. Ya. Taib, sudah habis waktu ya. Jam berapa sekarang? Udahlah, ditunda lagi lah ya. Ditunda sampai sini aja dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya 2 pekan lagi insyaallah taala.